Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat dalam Oktav Paskah 22 April 2022. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 14. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya punya seorang sahabat dari SD, dan kini ia mengelola industri garmen. Ia mengalami rupa-rupa pengalaman hidup yang sulit, ditipu hingga mengalami usahanya terancam bangkrut, dijerat fraud atau kecurangan kredit fiktif, dan berbagai rupa-rupa tantangan lainnya. Suatu kali ada yang berkata kepadanya, "Kok kamu masih percaya sama Tuhan setelah semua ini yang kamu alami?" Sahabat saya ini berkata begini, "Bukan Tuhan yang nipu dan menjerat saya. Yang nipu dan menjerat saya itu manusia. Justru Tuhan yang memberikan kepada saya kekuatan ini." Wah, hebat sekali. Kini usahanya kembali berkibar dan ia menjadi seorang aktivis gereja yang luar biasa. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan berkisah tentang penampakan Yesus yang ketiga kalinya kepada para muridnya. Para murid kembali diingatkan akan perjumpaan mereka dengan Yesus untuk pertama kalinya, yakni
Kala itu ketika mereka semalam-malaman menjala ikan, tapi hasilnya nihil, tidak menangkap apa-apa. Kemudian Yesus datang dan berkata, "Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu di sana." Alhasil, mereka yang percaya dan mengikuti sabda Yesus mendapatkan ikan yang banyak jumlahnya hingga dikisahkan jala mereka hampir koyak, bahkan perahu mereka pun hampir tenggelam. Kini, kenangan itu kembali diingatkan oleh Yesus yang bangkit. Yesus berkata, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Dan mereka berkata, "Tidak ada." Karena memang telah semalaman mereka bekerja, tetapi juga tidak mendapatkan ikan. Yesus berfirman kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Mereka melakukan seperti yang Yesus katakan. Dan alhasil mereka menangkap banyak sekali ikan hingga harus bersusah payah mengangkat jala mereka. Sahabat setia Gewori yang dikasihi Tuhan, peristiwa penampakan Yesus ini ingin kembali meyakinkan para murid dan juga kita semua bahwa Yesus telah bangkit. Ketika kita menaruh kepercayaan kita kepadanya, tidaklah sia-sia. Berkat akan tercurah dan anugerah berlimpah dalam kehidupan ini. Sudahkah kita meyakini setiap sabda Tuhan sebagai kebenaran? Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.